Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, hadirin dan hadirat, baik yang ada di Amanah Foundation ini dan juga yang ada yang mengikuti di IG Amanah. Alhamdulillah, pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan, walaupun Allah Subhanahu wa taala ataupun di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita mampu meluangkan waktu untuk berada di dalam taman-tamannya syurga, ya, yaitu dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan keikhlasan sehingga setiap langkah yang kita gerakkan dari tempat tinggal kita menuju ke majelis ilmu ini diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagaimana tema yang akan kita pelajari pada malam berbahagia ini, yaitu berkaitan dengan problematika pembagian warisan di dalam masyarakat. Nah, bicara tentang masalah warisan ini boleh kita katakan ini adalah masalah yang sensitif, masalah yang tabu, tetapi ini adalah termasuk masalah hukum yang paling detail yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Dan bicara tentang masalah warisan ini tidak terlepas daripada yang namanya harta, yang mana harta ini dalam Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab itu disebutkan dengan al-mal, ma la yamilu mailan, asal katanya. Jadi sesuatu yang condong, mala sesuatu yang miring, yang condong. Maknanya apa? Bahwasanya bicara tentang masalah harta, pasti hati kita suka kepada harta. Kalau ditanya ada orang yang enggak suka kepada harta? Semua suka, insyaallah, memang sudah jadi fitrah manusia yang Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat ke-14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah." Jadi telah Allah jadikan fitrah manusia itu, kecondongan hatinya suka kepada an-nisa, pada wanita. Maka heran juga kita kalau hari ini kita mendengar ada pendukung itulah pelangi, katanya. Gara-gara itu pelangi, padahal nikmat yang indah itu jadi rusak Jadi fitrah manusia suka kepada wanita, suka kepada anak-anak, kepada sesuatu yang berharga seperti emas dan perak, Jadi kalau ada kita tanya misalkan sama satu orang, kamu suka sama harta nggak? Saya nggak suka, saya mau zuhud. Berarti itu nggak fitrah. Fitrah manusia suka kepada harta. Tetapi jangan sampai kecintaan kita kepada harta itu melebihi daripada taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kadang-kadang kita melihat ada orang yang saking cinta kepada hartanya itu sampai-sampai dia nggak mau keluarin zakat, takut berkurang harta, atau saking dia cinta kepada hartanya itu dia menghalalkan segala cara untuk dapatkan harta, termasuk mengambil hak saudaranya, merampas harta anak yatim dan lain sebagainya. Maka ada sebuah ungkapan yang disebutkan di dalam kitab ataupun dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika Imam Ibnu Katsir mentafsirkan surat At-Taubah ayat ke-34, ini tentang orang-orang yang simpan emas lalu dia enggak mau keluarin zakat. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak.
wala yunfiqunaha fi sabilillah, kemudian dia enggak mau berinfak di jalan Allah. Lalu apa kata Allah? Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah kabar gembira dengan azab yang pedih. Kira-kira azab yang pedih kita gembira enggak? Nah, enggak ya? Ini menunjukkan bahwasanya Allah menghinakan orang itu, ya. Jadi ketika dia menyimpan emas dan perak, lalu dia enggak mau berinfak di jalan Allah, enggak mau dia keluarin zakatnya, enggak mau dia berbagi, enggak mau dia bersedekah dan sebagainya. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira dengan azab yang pedih. Ya. Apa azab yang Allah berikan? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Lanjutan ayatnya. Di hari akhir nanti emas yang dia simpan tadi, ya, perak yang dia simpan tadi akan dipanaskan dengan api neraka. Mungkin dia ada simpan emas batangan misalkan. Ya, ada 100 gram. Padahal kalau udah 100 gram itu udah mencapai nisab, ya. Nisab yang ya kita ambil yang pendapat yang paling sedikit 85 gram ya, untuk kehati-hatian kita misalnya, ya. Walaupun nanti ada perbedaan pendapat yang lain mengatakan ada 93,6 gram ya. Tapi kita ambillah 85 gram. Maka kalau sudah mencapai nisab 85 gram dan telah kita simpan selama setahun sampai haul 1 tahun, maka wajib dia keluarkan 2,5%. Maka ketika dia nggak mau keluarin zakat itu, berarti itu menunjukkan bahwasanya dia cinta kepada harta itu daripada taat kepada Allah. Sehingga di hari akhir nanti, emas yang dia simpan itulah yang akan dipanaskan dengan api neraka. Lalu ketika dia telah menjadi lempengan emas yang panas, kata Allah, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Jadi akan ditempel di dahi. Ya. Jadi lempengan emas tadi ditempel di dahi. Kenapa? Karena dia sudah tahu itu wajib zakat, tapi dia nggak mau keluaran zakat. Seakan-akan Allah mengatakan, apakah engkau nggak mau berfikir? Kan ini banyak ayat-ayat ini diulang dalam Al-Quran. Afala ta'qilun. Ya. Kemudian di mana? Lempengan emas tadi diletakkan di lambung, ya, yang sedang mendidih, panas. Mungkin kita kalau hari ini yang pernah sakit asam lambung, ya, sakit baru kena asamnya aja nggak sanggup tahan, enggak? Duduk salah, tidur salah, ya. Ini apalagi lempengan emas yang panas tadi, yang mendidih tadi, yang masih merah tadi ditempel di lambung. Karena kenapa? Secara tidak langsung dia telah memakan hak asnaf penerima zakat, fakir, miskin dan lain sebagainya. Kemudian nanti diletakkan di punggung di belakang. Lalu Allah katakan apa? Hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah ini yang dulu kalian simpan. Ya. Sehingga Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat tersebut, beliau membuat sebuah kaidah. Apa kaidah yang beliau sebutkan? Man ahabba syai'an, barang siapa yang cinta sesuatu, wa qaddamahu ala ta'atillahi azza wa jalla, yang mana kecintaannya sesuatu tersebut melebihi daripada ketaatan kepada Allah, udziba bihi, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang dia cintai itu. Ya. Jadi orang yang cinta kepada emas nanti di hari akhir nanti emas itu yang akan mengazabnya. Atau kadang-kadang kita melihat ada orang yang asik main batu misalkan. Main apa istilahnya? Gaplek. Nah, sampai-sampai dia tinggalin salat. Maka boleh jadi nanti gaplek itu akan dipanaskan dengan api neraka, ditempel di sini. Ya, apa istilahnya? Enam ya. Iya. Ya. Jadi balak enam istilahnya. Ya. Jadi boleh jadi kan? Jadi karena kenapa? Karena kita lebih cinta kepada permainan itu daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan sampai kecintaan kita kepada sesuatu ini melebihi daripada taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan tentang masalah harta tadi. Ya, karena kita ketahui bicara tentang masalah warisan itu tidak terlepas daripada permasalahan harta. Dan kalau juga kita melihat ini kita coba flashback berkaitan masalah harta biar kita tahu bagaimana istilahnya ya, bagaimana Islam ini memandang berkaitan masalah harta. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah mensifati harta itu yang pertama, yang namanya harta itu adalah malullah. Ya, harta, pemilik hakiki harta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat An-Nur ayat ke-33 itu disebutkan apa?
wa atahum mimma lillahi alladhi atakum. Ya. Wa atahum, dan berikanlah kepada mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang fakir miskin, ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat, mimma lillah, daripada harta Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Ya. Pemilik harta itu adalah Allah. Kadang-kadang kita nggak sadar, ya. Udah Allah titipkan nikmat yang banyak, ya. Kita kurang sadar bahwasanya itu adalah titipan Allah. Oh, dia banyak ruko, dia banyak mobil. Kapan dia terasa bahwasanya itu adalah titipan Allah? Ketika ada musibah, ya. Udah kebakaran nanti tokonya, baru nggak ada lagi toko saya. Kemana? Udah berpulang ke Allah. udah nggak ada lagi ya saya. Jadi seakan-akan yang buruk-buruk itu kembali ke Allah, padahal itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu dia. Jadi sifat ataupun Allah Subhanahu wa taala mensifati harta dalam Al-Qur'an itu adalah pemilik hakiki harta itu adalah Allah. Kemudian yang kedua, Allah mensifati harta itu dengan zinah, perhiasan. Sehingga dalam surat Al-Kahfi Allah SWT berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Bahwasanya harta dan anak-anak itu adalah zinah, perhiasan. Yang namanya perhiasan bagaimana? Ya, kita jaga kan? Kita jaga, ya. Kemudian sama-sama dijaga, sama-sama kita ya benar-benar ya sama kayak anak juga lah. Makanya disebutkan harta dan anak-anak, ya. Ini adalah sama-sama dijaga ini, ya. Al-malu wal banun, ya. Kemudian yang ketiga nanti Allah juga mensifati harta dalam Al-Qur'an dengan fitnah. Dan ini juga digandengkan ini juga antara harta dan anak-anak. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Jadi kita diuji dengan harta kita, dengan anak kita. Ya, terkadang ketika nggak ada harta, dia rajin ibadah, ya. Ketika sudah ada harta sedikit, sudah sibuk dengan bisnis, sibuk dengan perdagangannya, sibuk dengan aktivitasnya, sehingga dia udah malas ke masjid dan lain sebagainya. Atau ketika nggak ada harta, akur-akur antara abang adik, ya. Ketika sudah ada harta sedikit, sudah ribut, ya, sudah ribut. Dan ini adalah fitnah ini, dan ini terjadi dalam masyarakat kita, ya. Kadang-kadang bukan hanya menimpa orang yang banyak harta, orang yang sedikit harta juga ribut, ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini adalah fitnah. Jadi harus kita tahu benar bahwasanya di antara sifat harta yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya yang namanya harta itu adalah fitnah, tempat ujian, tempat kita dicoba, ya. Baik. Tentu bicara tentang masalah harta warisan, ya. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Ustadz Amna bahwasanya kawan-kawan di sini sudah belajar berkaitan tentang basic lah, ya, basic berkaitan dengan fiqh al-mawaris, ya. Dan bicara tentang masalah warisan, tentu ini juga termasuk hukum yang paling detail yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Jadi enggak semua hukum dalam Al-Qur'an itu Allah jelaskan secara detail, ya. Contoh misalkan, ketika Allah menyebutkan wa aqimus shalah wa atu az-zakah, itu hanya sekedar Allah sebutkan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Penjelasannya semua dalam hadis Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni salli, ya. Zakat itu disampaikan bahwasanya sa' minat tamar wa sa' mina syair, min zabib dan lain sebagainya. Itu ada ketentuannya dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, ya. Maka ada beberapa ya boleh kita katakan permasalahan yang memang detail Allah sebutkan dalam Al-Quran, termasuk masalah nikah, masalah talak, itu detail dalam Al-Quran. Ada talak satu, bagaimana konsekuensinya, talak marratan, talak kedua bagaimana konsekuensinya, talak ketiga begitu juga, ya. Jadi makanya dalam hadis Rasulullah disebutkan apa? Ada 3 macam yang seriusnya jadi, main-mainnya pun jadi. Salasun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun, ya. 3 macam seriusnya jadi, main-mainnya jadi. Apa itu? An-nikah, at-talaq, wa raj'ah.
Jadi nikah, talak dan rujuk. Jadi jangan main-main dengan kalimat itu. Ya. Termasuk juga masalah perceraian, talak tadi. Kadang-kadang ada seorang suami bercanda dengan istrinya. Ya. Dik, abang talak adik saya, talak satu ya. Padahal dia bercanda, nggak ada niat. Jatuh nggak talaknya? Jatuh talaknya. Ya. Jatuh talak satu. Ya. Walaupun itu dengan bercanda. Ya. Atau misalkan ketika seorang mengatakan, ya, kalau dia serius enggak? Kalau kamu lewat pintu itu selesai. Nah, ini jatuh talak atau enggak? Ya. Ini karena kalimat ini enggak sharih, ya, enggak jelas. Maksudnya dia boleh mengandung dua makna. Itu harus membutuhkan kepada niat dari yang mengucapkannya. Harus kita tanya, tadi ada niat talak enggak? Kalau ada niat talak, jatuh talaknya. Tapi kalau enggak ada niat talak, enggak jatuh. Maka tergantung kejujuran bagi yang mengucapkannya. Dan itu semua ada konsekuensinya. Jadi kalau sudah ada talak, nanti ada masa iddah. Dalam masa iddah itu ada diperbolehkan untuk rujuk, ya. Jadi ini masalah ini banyak sekali terjadi dalam masyarakat kita. Kadang-kadang udah ditalak berkali-kali, ya, nggak ada rujuk-rujuk langsung, ya. Langsung produksi. Ya. Jadi tergantung cuaca, ya. Apalagi. Jadi ini terjadi dalam masyarakat kita, ya. Makanya kita butuh kepada ilmu, kita belajar ini. Oh, rupanya ketika kita ucapkan itu konsekuensinya seperti ini. Dan ini harus bagaimana, ya. Jangan langsung kita nggak ada ilmu, nggak ada referensi, sehingga itu pada hakikatnya kita telah melakukan perbuatan yang melanggar daripada syariat kita, ya. Makanya ini penting bagi kita untuk anak-anak muda apalagi, ya. Ada yang belum menikah sini? Banyak ya, Masya Allah, ya. Yang pengantin baru, Masya Allah, ya. Jadi ini juga perlu ilmu kita, apalagi mau berkeluarga nih, kan. Jadi jangan sekali-sekali kita bercanda, ya, dengan kalimat-kalimat tadi, talak dan lain sebagainya, ya. Dan juga kalaupun dia mengatakan itu, tentu ada konsekuensi hukumnya. Ada masa iddahnya. Ya, masa iddah itu juga ada macam-macam. Ada masa iddah kematian, itu berapa lama? Hah? Berapa? 4 bulan. Masih kurang. Jadi ketika seorang suami meninggal dunia, istrinya ada masa iddah. Jadi masa iddahnya 14 wa 10. 4 bulan 10 hari. Kalau bilang 4 bulan tadi udah didiskon 10 hari, ya. Ya. Jadi 4 bulan. Ya? Harga ya. Bisa cincai, ya, bisa kurang, ya. Jadi 4 bulan 10 hari itu kalau kematian. Kalau ditalak bagaimana? Itu masa iddahnya 3 kali haid ataupun 3 kali suci. Ya, ini ada perbedaan pendapat ulama.